Kemudian kesalahan yang sering terjadi di dalam Quran surah An-Nasr yaitu ketika ayat kedua di kalimat terakhir ini. Dan ingat, huruf fa bukan huruf pa ya. Pa, ab, waja bukan, tapi af ya. Fasabbih. Nah, di sini sering banget terjadi ya Bapak Ibu. Fasabbih bukan fasabbih, beh bukan beh, tapi fasabbih. Nah, sekitar ada 6 kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Quran surah An-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan video kali ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas seputar kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Quran surah An-Nasr. Ya, untuk itu ya, sebelum saya mulai, saya informasikan dulu kepada teman-teman yang baru mengklik video ini. Insya Allah channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu teman-teman dalam membaca Al-Quran dengan tahsin tajwid yang benar dan dengan metode yang mudah. Ya, untuk itu yang baru mengklik video ini, subscribe channelnya, like dan komen kalaupun ada pertanyaan. Baik, langsung saja ya, kita mulai dengan membaca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan di sini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya, kita pelan-pelan ya untuk pemula nih, untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Pelan-pelan perhatikan di sini. Yang sering terjadi kesalahan adalah ketika membaca huruf dha dan huruf ja. Nah, huruf zal dan huruf jim. Nah, ini mirip ya. Jangan sampai bacanya ijaja. Nah, tidak. Tapi idza ja. Huruf zal ini makhrajnya tengah lidah, mohon maaf, ujung lidah ya. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas kita. Dha atau sederhananya digigit sedikit ujungnya, ujung lidah kita. Dha. Nah, tapi lebih tepatnya yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Dha seperti itu ya. Nah, itu huruf dha. Tapi kalau huruf jim itu di tengah lidah. Ja, ji, ju, idza ja. Nah, Bapak Ibu bisa dirasakan di tengah lidah ya, tengah lidah kita menyentuh langit-langit. Ja. Nah, huruf jim sama seperti makhrajnya huruf ya. Nah, huruf ya, huruf shin. Nah, jadi ketika kita membaca huruf jim, ja ya, mengucapkan huruf jim, bayangkan kita juga mengucapkan huruf ya. Ya, ja. Nah, karena makhrajnya sama. Ya, makhrajnya sama. Idza ja. Nah, ya, jangan sampai baca izaza atau ijaja. Ya, yang pertama idza dulu, idza ya, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Dza baru ja. Idza jaa nasrullah. Nah, di sini juga kemudian kesalahan yang sering terjadi yang kedua yaitu huruf shad. Huruf shad. Jangan nasrullah, bukan nas, tapi nals. Nah, seperti itu ya. Huruf shad dia memiliki sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah ya, artinya tafkhim, tebal. Nah, jadi huruf shad ini tebal. Jadi ketika dia sukun pun, ketika dia mati seperti ini ya, nals, maka dia masih tebal. Nals ya. Huruf nunnya tipis, nah baru huruf shad tebal. Nals, na,
nails, nails ya. Jangan bacanya langsung tebal. Nose, nose. Nah, akhirnya huruf nunnya terbawa tebal ya. Ingat ya, di kalimat ini nails ya. Idza jaa nails. Ya gitu ya. Nasrullahi wal fath. Nah, kemudian ya, itulah kesalahan ya yang kedua. Kemudian kesalahan berikutnya yaitu ketika wal fath. Nah, di sini ya. Wal fath di kalimat terakhir ayat 1 di sini ada huruf ta sukun fath. Nah, huruf ta dia memiliki sifat hamas dan syiddah. Ya, syiddah artinya tertahannya suara ya. Fath, fath, at. Nah, jadi huruf ta ini, mohon maaf sebentar. Nah, jadi huruf ta ini ya, dia memiliki sifat syiddah, tertahannya suara at. Nah, dan hamas, mengalirnya angin. At. Nah, at tahan dulu baru mengalir angin sedikit. At. Nah, at. Jangan langsung at, tidak. Tapi tertahan sebentar, ada tempo di situ. Wal fath, wal fath. Nah, kemudian ada huruf ha di sini. Ada huruf ha yang mati di sini karena waqaf. Maka dia juga mengalirnya nafas. Fath. Nah, gitu. Fath. Fath. Ya. Jangan sampai bacanya wal fatah. Fatah tidak. Tapi wal fath. Nah, gitu ya. Tahan dulu huruf ta-nya, kemudian anginnya sedikit. Fath. Baru ha-nya. Nah, gitu ya. Wal fath. Nah, seperti itu. Nah, coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu ya. Insyaallah bisa. Ya, insyaallah bisa. Ya, kesalahan yang sering terjadi ini ada, yaitu yang pertama tadi ijazah, yang kemudian nasrullah huruf shadnya kurang tebal ya, jangan nas atau jangan nos. Kemudian juga wal fath. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ayat berikutnya ya, kita sama-sama dulu. Tarik nafas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, perhatikan di sini. Nah, ingat ya, setiap dhammah dan huruf waw itu mulut kita harus manyun. Dhammah dan waw manyun. Wa. Nah, perhatikan di sini. Wa ra'a manyun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Sayadkhulu manyun. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di dalam Quran surah An-Nasr yaitu ketika ayat kedua di kalimat terakhir ini. Afwaja. Nah, perhatikan huruf fa. Huruf fa dia sukun. Af. Nah, huruf fa dia memiliki sifat hamas. Hamas. Af, anginnya keluar. Af. Dan ingat, huruf fa bukan huruf pa ya. Pa. Ap waja bukan, tapi af. Huruf fa makhrajnya yaitu bibir bawah ya. Perut bibir bawah yaitu bagian dalam sini menyentuh ujung gigi seri atas. Affa. Fa. Nah, jadi ini. Fa. Bibir bawah yang perutnya itu bagian dalam bibir bawah menyentuh ujung gigi seri atas. Fa. Dan ada anginnya. Fa. Maka ketika sukun anginnya keluar. Af. Af. Wajah. Af. Wajah. Nah, seperti itu. Nah, kesalahan yang sering yaitu huruf fa ini kurang untuk anginnya, kemudian ap wajah. Nah, seperti huruf P ya. Jadi jangan sampai membaca seperti itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, baik. Coba lanjut ya.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesalahan yang sering terjadi yang kelima yaitu ketika ayat ketiga di kalimat pertama ya, fasabbih. Nah, di sini sering banget terjadi ya Bapak Ibu. Fasabbih bukan fasabbih, bukan beh, tapi fasabbih. Nah, fasabbih. Jadi huruf ba di sini Bapak Ibu ya, dia kasroh, dan kasrohnya itu jangan sampai beh, tapi fasabbih. Nah, huruf ba di sini ada tasydid. Nah, setiap tasydid harus ada nabr atau nabrah, ditekan. Fasabbih. Nah, fasabbih biham. Nah, jangan fasabbih, tidak ya. Dan ingat huruf h-nya kecil, jangan fasabbih, tidak, tapi fasabbih, seperti itu ya. Baik. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, kesalahan yang berikutnya, kesalahan yang keenam, wastaghfir. Nah, di sini ketika huruf ro yang sukun ya, ro yang sukun, kemudian di depannya ada huruf ha yang mati karena waqaf. Nah, cara bacanya wastaghfir. Nah, jadi huruf ro ini Bapak Ibu, ro-nya menjadi tipis ya, karena dia sukun. Sebelumnya dia berharokat kasroh. Fir, bukan fir tapi fir. Kemudian haknya fir. Dan ingat, huruf ro sebisa mungkin kita meminimalisir ataupun mengurangi getarannya ataupun takrirnya. Jadi huruf ro itu dia memiliki sifat takrir. Takrir itu yaitu getaran, dan getaran huruf ro itu adalah aib bagi dia. Aib artinya disembunyikan. Jadi jangan sampai terdengar jelas untuk huruf ro ini getarannya. Jangan sampai terdengar jelas ya. Jadi sedikit saja getarannya itu. Fir ya. Jangan fe tapi fi ya, huruf i, fi. Fir wastaghfir ya gitu. Fasabbih, ingat fasabbihnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya, wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Itulah kesalahan yang sering terjadi ya. Sekitar ada 6 kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Quran surah An-Nasr ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Kemudian nanti insya Allah bisa dipraktekkan juga ke dalam Quran surah yang lainnya. Nah, baik, kita coba sekali lagi sama-sama Quran surah An-Nasr-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Praktekan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat. Jika kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.